saya Ranto Napitupulu dari Sumatera Utara, termasuk saudara Pak Pendeta. Satu marga ya. Kumpul. Udah gitu. Kenapa yang tadi bakminya? Gini, Saksiannya cerita dong. Kesaksiannya saya dulu mantan waria. Warianya juga sejabotabek sampai ke Bekasi sini, Jakarta Timur, pokoknya dari Taman Lawang semuanya. Ya saya dibawa Yan Naungan Pria Sejati, dari dibawa sama Bang Bresman. Waktu itu rumahnya di mana? namanya di apa ya? Kalong. Rawakalong. Itu teman saya dulu. Kebetulan juga teman saya kan juga ngeliat dari perkembangan dia, Tuhan tuh juga ngelihat saya juga, menegur saya juga. Kadang hati saya juga begini, kok teman kamu bisa, kamu nggak bisa? Emang dari pertama-tama saya jadi waria itu udah lama mau bertobat, belum ada yang istilahnya belum ngelihat nyata gitu ya. Tapi Tuhan itu ngasih tahu, Bang Bresman itu sering datang juga. Itu juga dulu waria, mantan waria juga. Dan diajaklah Bang Bresman sama saya, diajak ke Pria Sejati, ikut camp. Saya campnya tahun 2016. Pria Sejati apa ya? 4 tahun tuh di 17, tahun 2017. Udah itu di Pria Sejati itu saya tuh banyak sekali loh perubahannya. Satu ya, Pria Sejati itu memang sangat luar biasa. Tuhan juga bergerakan hati Ranto situ. Banyak sih yang dari komunitas-komunitas itu Ranto banyak yang dinaungi, tapi kadang-kadang putus begitu aja. Kalau Pria Sejati ini sampai saya digembleng, sampai dihina, dimaki, dipukulin. Nih sebelah saya kadang-kadang mau tonjok saya nih. Ada Pak Yohanes nih orangnya. Bener ini ngomong, lu berubah dong, jangan segini-gini aja. Itu saya juga terima kasih tuh ngomongannya. Saya dikasih saran, saya perbaiki lagi. Soalnya firman itu nyata. Kalau kita masih berubah, kadang jatuh juga. Memang saya dulu sempat nikah. Udah nikah sama Boru Batak juga, Boru Girsang. Udah sebelum pertama nikahnya juga dijodohkan sama mama. Dipaksa mama nikah. Tapi saya masih dandan. Tapi istri saya itu belum tahu. Sesudah tahu istri saya itu gerak-geriknya, saya kan gimana kalau dibilang-bilang ya, proses itu belum tentu sempurna banget. Kalau dibilang-bilang, saya bilang gimana ya, hati seorang istri tahu dong, ini suami kok pulang malam, pergi malam, pulang pagi, dari mana, bertanya-tanya. Udah itu mama nanya, tadi nanya nangis istrinya. Nah saya jujur kata, ya daripada istilahnya bangke ketawa juga nih ceritanya, ya Pak Tuhan kuat juga ceritanya. Udah itu saya emang udah nikah, udah hampir pernah sempat berhenti waria itu 1,5 tahun kerja kita ngenaikin Metro Mini. Udah itu udah istri ketahuan saya balik lagi dandan, saya ditinggalkan. Istri itu akhirnya nikah lagi, tapi udah membawa anak saya. Udah dari situ saya masih begitu-gitu aja. Ketemunya Pak Yohanes, Pak Bresman di situ. Kamu gimana sih? Jatuh lagi. Udah itu ya saya terpaksa dinasihati Bang Bresman. Ujung-ujungnya saya berdoa minta maaf sama Tuhan, kembali lagi di suatu tempat itu. Ranto kan dibaptis di GBI di mana sih tuh, di Pluit, Pak Pendetanya Pak Budianto. Ranto pernah naik gunung waktu kita GBI mau dibaptis. GBI dulunya Ranto kan KBP. Udah dari situ Ranto ke gunung berdoa bener-bener sungguh-sungguh untuk menghilangkan, biar bagaimana rasanya menghilangkan kedagingan kita ini sama seorang lelaki gitu ya, nggak dandan lagi, minta ampun sama Tuhan, begitu judulnya. Tapi orang-orang yang di kami camp itu, orang itu nggak tahu kalau Ranto itu dari gunung di Bogor. Ranto itu inget tuh, disitulah suatu tuh waktu itu ada entah kayak malaikat gitu ya. Ranto juga sedih tuh waktu lagi sore itu. Ranto juga dicari sama teman-teman, nggak ada. Ranto turun lah akhirnya
Ratu cerita sama pendeta itu, kamu harus bener-bener jangan tobat. Kamu udah punya anak, punya ini semua ceritanya cerita ke anak lagi, ceritanya sama Pak Pendeta Budianto itu, sama Bang Bresman juga. Ratu juga merasa berdosa. Ya udah Ratu sekarang ini benar-benar sungguh-sungguh ikut, dan datanglah pria-pria sejati ini, Kompas, diajak Bang Bresman. Bener-bener Ranto ini digembleng, bener habis. Enggak semua itu bless langsung proses gak ya. Kadang Ranto juga sering jatuh juga. Pak Yohanes juga cerita, kok kamu sering jatuh lagi? Jatuhnya itu faktor ekonomi. Ranto kan waktu itu orang tua lagi sakit, gak ada duit. Ranto dandan lagi melayani om-om di kafe. Depan rumah Ranto itu ada kafe, tapi ya cuma melayani di kafe, temenin minum aja. Sama Ranto dandan. Udah jatuh itu Ranto tegur lagi sama Tuhan. Ranto juga minta maaf lagi. Ya kita sebagai manusia jujur ya, kedagingan manusia itu nggak bisa lepas begitu aja. Tapi kalau kita benar sungguh-sungguh, Tuhan mungkin bisa menghilangkan. Bukan mungkin lagi, tiada mustahil bagi Tuhan. Sudah itu Ranto merasa berdosa dan minta maaf lagi. Ranto juga minta, ada teman saya itu Pak Limbong di Kalimantan, saya curhat sama dia. Mungkin Pak Limbong cerita sama Pak Kian, tahunnya dari Pak Kian, di telepon sama teman-teman. Hanya dialah yang bisa saya curhat, orangnya masih ada di Kalimantan. Pak Limbong, anggota Pria Sejati juga. Dan itu sebenarnya saya nggak mau membukakan aib saya kepada Pak Limbong. Pak Limbong itu tahu kenapa kamu begini-gini, kenapa kamu begini-gini, kok jatuh lagi. Ya saya terbuka, faktor ekonomi, orang tua saya sakit, udah berapa hari sakit itu mama. Ya puji Tuhan juga, Pria Sejati juga masih ngasih saran-saran, kadang memberkati, membantu mama berobat. Ya akhirnya beberapa tahun kemudian mama dipanggil Tuhan. Sekarang Ranto ini yatim piatu, tinggal sama keluarga, abang kakak, istri sama itu udah nikah lagi. Ranto sekarang udah hari-hariannya kerja nge-grab. Udah itu Ranto sekarang melayani dikit-dikit. Tuhan kayaknya menyuruh Ranto melayani keluarga kami ini broken home. Kadang kakak berantem sama suaminya, abang berantem, adek berantem sama suami istrinya. Kadang-kadang Ranto yang menyarankan. Dari situ juga pria-pria sejati yang ngajarin Ranto, sebagai iman kamu harus gimana, kamu harus gimana. Ini maaf ya, kita sini semua sharing untuk belajar. Ini kesaksian nyata buat Ranto ini. Udah dari situ Ranto juga ditegur, jangan kembali lagi balik dandan, jangan kembali lagi kamu kedagingan, berdoa terus. Itulah aku salutnya nggak Pria Sejati ini, Kompas Pria Sejati Harapan Indah ini. Bener, saya salut. Semua teman-teman juga yang waria ini, Ranto masih melayani. Orang itu juga salut lihat pelayanan Kompas. Kadang Ranto ngajak teman-teman itu juga. Memang teman-teman itu kadang-kadang hampir sama Ranto, jatuh tapi terlalu jatuh orang itu. Ranto bangkitin lagi karena nggak ada istilahnya Pak Kian ngomong apa Pak, komentator ya Pak. Itu harus ada di suatu teman itu, istilahnya apa ya, orang tua juga itu harus ada membuatkan kita. Kalau nggak ada kita bakalan jatuh. Contohnya itu Ranto udah ada tuh, Ranto sendiri. Karena Pak Kian ngebel saya, Pak Kian tuh yang sering ngebel saya, lagi ngapain lo, nge-grab ya, agak ngapa-ngapain kan, iya Pak, saya bilang gitu. Kerjanya sekarang nge-grab, ya puji Tuhan. Itu juga, Grab itu juga dari Pria Sejati loh. Amin. Kompas Pria Harapan ini memang luar biasa. Aku dikati fasilitasi dari Pria Sejati, dari Pria Sejati sejabotabek, katanya Pak Yohanes. Ini Pak Yohanes yang memang luar biasa nih orangnya, minta dukungan dari teman-teman untuk Ranto kerja. Memang kata teman-teman, Tuhan juga kamu jangan lepas dari ada komunitas yang bagus, ya Kompas Pria Sejati. Ranto bukan bagainya. Memang Kompas Pria Sejati Harapan Indah, nggak tahu ya. Kalau yang lain-lain, hanya Ranto yang banggakan itu Kompas Pria Harapan Indah. Yaitu saling tegur-tegur, memang luar biasa. Ranto kadang-kadang lagi makan aja lagi di warteg. Lo jangan malas buru, kerja.
Iya Pak. Ya sering ngobrol. Dan itu saya juga meminta doa nih dari bapak-bapak yang di sini. Biar Ranto jangan jatuh lagi ya. Amin. Itu aja kesaksian Ranto. Sekian dan terima kasih. Amin. Tuhan Yesus berkati.